Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Beberapa hari lalu Yassin Limpo dipanggil oleh KPK. Tapi Harun Masiku sudah 3 tahun. Nazarudin itu bendahara umum partai berkuasa waktu itu. Dan dia anggota DPR. Tapi SBY komit untuk memberantas korupsi. Kita punya bahasa Indonesia itu bahasa Riau. Bahasa Melayu. Sudah ada itu orang Melayu di sana. Sebelum ada Indonesia. Menteri Keuangan bangga mengatakan ekspor batubara kita naik, ekspor ini naik, ekspor naik. Hasilnya yang miliki siapa? Kita cuma dapat pajaknya. Halo sahabat OMB, obrolan baju baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, asbabul urud buku ini adalah artikel-artikel yang saya tulis di berbagai medsos secara berseri. Ada 17 artikel. Kemudian para pembaca menyerahkan supaya dibukukan. Kemudian atas kesadaran bahwa literasi generasi muda sekarang itu sangat minim sekali, maka saya berkesimpulan menerbitkannya dalam bentuk buku. Di samping itu bahwa cepat atau lambat kita akan kembali kepada sistem konvensional. Artinya dari sistem digital kembali lagi kepada yang tradisional. Sebab ayat Quran dan hadis itu tidak ada yang out of date, selalu up to date. Misalnya kata Rasulullah, anak laki-laki diajarkan memanah, naik kuda dan berenang. Hari ini tidak perlu naik kuda, karena kita naik motor, naik mobil, naik pesawat terbang. Tapi ketika sumber daya alam habis dan tidak ada lagi pabrik, karena tidak ada lagi bahan bakar dan seterusnya, maka hadis itu tetap up to date. Bahkan hari ini kalau dipertandingkan naik kuda dengan panser atau tank naik gunung, kuda menang daripada. Sehingga begitu kalau kita perhatikan ayat Al-Imran 190-191 tadi yang disampaikan oleh Qori tadi, bagaimana memperhatikan ciptaan langit dan bumi hanya bagi orang-orang yang berakal. Yang dari sana kita temukan bahwa persoalan kiamat itu adalah persoalan saintis, bukan dogmatis, saintis. Karena soal bagaimana proses penciptaan diakhiri dengan proses pengakhiran, dan itu adalah saintis. Itu yang pertama. Yang kedua, isi buku itu mengandung 5 krisis. Krisis pertama, krisis korupsi. Yang kedua, krisis narkoba. Yang ketiga, krisis keluarga. Yang keempat, krisis penegakan hukum. Dan yang kelima, krisis identitas atau krisis nasionalisme. Krisis korupsi dari 2004 sampai sekarang untuk KPK saja ada 1.400 orang yang ditangkap KPK. 86% dari mereka adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada guru besar, profesor. Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor.
Itu fakta. Bahwa kemudian orang mengatakan Muhammadiyah punya sekolah, mengalahkan pemerintah. Kalau untuk universitas, pemerintah hanya tingkat provinsi. Muhammadiyah ada di kabupaten, kota, bahkan sampai di Australia dan terakhir di Malaysia. Punya universitas. Nahdien, Natuna punya pesantren di mana-mana. Persis dan yang lain-lain. Tapi kurikulum yang diterapkan di semua sekolah-sekolah Islam itu adalah 50, 50, 60, 40. Sehingga itu secara prinsip bertentangan dengan wahyu pertama. Di mana 5 ayat wahyu pertama itu menjelaskan tentang silabus, menjelaskan tentang kurikulum, menjelaskan tentang metode, menjelaskan tentang target pendidikan. Katakanlah ayat terakhir, target pendidikan itu adalah mengajarkan orang yang tidak mengetahui. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Berarti tujuan pendidikan itu adalah al-ilm. Orang yang berilmu, yang plural menjadi ulama. Karena itu kata Rasulullah, al-ulama warasul anbiya. Orang-orang cerdas, cendekiawan itu adalah pewaris Nabi, bukan keturunan. Kalau keturunan, maka seharusnya Rasulullah itu punya anak laki-laki yang dewasa kemudian jadi pemimpin. Ternyata tidak. Allah memberikan anak laki-laki Rasulullah itu hanya pada usia bayi. Ada Ibrahim yang kemudian meninggal waktu masih bayi. Yang kemudian kenapa Allah lakukan itu? Supaya umat Islam tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi tapi manusia. Karena pengalaman bagaimana Yahudi mentuhankan Uzair, bagaimana Nasrani mentuhankan Nabi Isa, maka kemudian Allah membuat umat Islam tidak boleh mentuhankan Muhammad. Karena itu maka ketika anaknya bayi meninggal, beliau menangis. Itu adalah manusia. Sehingga pewaris Nabi itu adalah para sarjana, para alim, para ulama seperti itu. Ini mungkin dianggap joke, tapi ini fakta. Beberapa tahun yang lalu KPK menangkap salah seorang bupati di Madura. Ketika diperiksa, kata penyidik, "Bapak, ijazah Bapak ini palsu." Kata bupati, "Oh kalau begitu saya akan laporkan orang itu." "Kenapa Pak?" "Saya suruh dia beli yang asli, kenapa dia beli yang palsu?" Ini bukan hoax, ini fakta di KPK. Jadi artinya bahwa kenapa demikian? Karena mereka sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 bukan untuk mengerti, bukan mengetahui, bukan memahami seperti alat ayat 5 itu, tapi untuk lulus. Kenapa harus lulus? Karena harus punya ijazah. Kenapa harus punya ijazah? Karena ketika melamar kerja ditanya, ijazahnya apa? SMA, SMP, S1, S2, S3. Bukan soal kompetensi, apalagi soal akhlak. Itu problem. Seperti itu. Jadi itu proses pendidikan. Yang kedua, krisis narkoba. Menurut BNN 3,5 juta pengguna narkoba Indonesia, yang 1,5 juta itu ngidap. Artinya kalau tidak dapat 1 hari 2 hari bisa bunuh istrinya, bisa bunuh anaknya, bisa bunuh siapa saja untuk dapatkan duit untuk membeli narkoba. Dan barangkali kita tidak sadar, 1 hari 33 orang meninggal di Indonesia setiap hari, seluruh Indonesia karena narkoba. Ini data-data BNN. Dan kemudian kita berpikir bahwa secara konvensional negara mau menguasai satu negara, kirim peluru kendari, kirim pesawat tempur. Sekarang tidak perlu. Cukup hancurkan keluarganya, cukup hancurkan anak mudanya dengan narkoba. Dan supplier terbesar menurut BNN, supplier terbesar narkoba Indonesia adalah Cina. Itu krisis narkoba. Yang ketiga, krisis keluarga. Dampaknya otomatis, jangan Bapak Ibu kira bahwa kalau korupsi itu hanya mengambil uang negara, uang perusahaan. Tidak. Keluarga juga hancur karena korupsi. Tahun 2007 KPK tangkap seorang anggota DPR pusat daerah Sumatera. Saya tidak sebutkan partainya. Kemudian dijatuhi hukuman di pengadilan sekitar 6 tahun. Istrinya masih muda, cantik lagi. Dia berpikir saya harus nganggur 6 tahun, lebih baik cerai.
Jadi korupsi bukan hanya soal kerugian keuangan negara, juga sampai ke keluarga. Ada satu yang saya kenal baik, dipanggil KPK saja untuk diperiksa, tidak terlibat, tapi dipanggil jadi saksi karena dia menteri. Anaknya besok tidak pergi ke sekolah, tidak pergi sekolah, karena malu, karena dianggap kalau orang dipanggil KPK itu sudah bermasalah, padahal tidak seluruh orang dipanggil KPK kemudian bermasalah. Tapi mungkin dimintai keterangan seperti itu. Nah, data-data Kementerian Agama, setiap tahun pernikahan 10% cerai. Dan 10% itu 70% karena gugatan cerai. 70% gugatan cerai. Berarti tuntutan istri. Kenapa? Prof Didin cuma kasih uang jajan kepada istrinya satu hari cuma 5 juta. Mestinya 10 juta. Ya. Mobilnya dikasih cuma Avanza. Seperti itu. Mestinya Mercy, BMW. Shoppingnya cuma di Jakarta. Mestinya shoppingnya di Singapura, di Hong Kong. Maka istri minta cerai. Seperti itu. Tapi bukan istri-istri yang di sini ya. Di tempat lain. 3 lembaga survei yang melakukan survei Jakarta, Jogja, Surabaya menemukan angka-angka yang mengerikan ibu-ibu. Mengerikan. 42-60% anak SMP di seluruh Indonesia putri tidak gadis lagi. 40% sampai 60%. Artinya krisis keluarga itu sedemikian rupa sehingga kita temukan hampir setiap hari di medsos, di surat kabar, di majalah, di TV, radio, bagaimana perselingkuhan, bagaimana kekejaman seks, kejahatan seks bapak kepada anak. Kemudian di sekolah anak SD itu kemudian SD kelas 4 laki-laki mencumbui adik kelasnya perempuan SD kelas 2, dan itu kemudian ditonton oleh teman-temannya, kemudian ditepukin seperti itu. Itu di Indonesia hari ini. Jadi krisis keluarga itu luar biasa. Yang keempat, penegakan hukum. Istilah masyarakat kaki lima di Indonesia itu, pedang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika kasus yang Menteri BTS itu Latte langsung diproses, tangkap karena SDM sudah keluar dari istana, langsung ditangkap. Ternyata terlibat juga perusahaan dari suaminya ketua DPR. Tidak diapa-apain karena orang istana, seperti itu. Beberapa hari lalu Yassin Limpo dipanggil oleh KPK karena dia pada partai Nasdem. Tapi Harun Masiku sudah 3 tahun. Harun Masiku sudah 3 tahun. Kita tidak kenal Harun Masiku itu siapa. Di PDP bukan pengurus, bukan tokoh. Ketika SBY jadi presiden, Nazarudin itu bendahara umum partai berkuasa waktu itu. Dan dia anggota DPR. Tapi SBY komit untuk memberantas korupsi. Perintahkan Polri bantu KPK. Kami kejar sampai ke Kolombia, Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian Cina, kemudian ke Amerika, terakhir di Amerika baru ke Kolombia. Tangkap 4 bulan. Langsung tangkap. Ini Harun Masiku 3 tahun. Kenapa? Karena melibatkan partai istana. Penegakan hukum itu luar biasa. Saya biasa ilustrasi Habib Bahar itu, saya ceritakan karena saya hadir waktu
dijatuhi hukuman pengadilan terakhir di Pengadilan Negeri Bandung beberapa tahun lalu. Dia hanya emosi terhadap dua anak di Bogor, laki-laki remaja, dipukulin, 4 hari kemudian ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman. 3 anggota polisi yang membunuh secara sadis 6 orang Laskar EP di kilometer 50 di pengadilan bebas. Alasannya menjalankan tugas. Apa yang menjalankan tugas? Dalam SOP itu, polisi itu tidak boleh tembak ke orang, harus tembak ke atas. Kalau masih lari juga tembak kaki, tidak boleh di atas kaki. Kalau sudah terdesak. Saya ketua TP3, tim pengawal peristiwa kilometer 50. Saya datangi ke 6 keluarga korban dan saya saksikan yang menurut saya tidak logis. Mereka itu melakukan perlawanan dan bebas. Dari 3 orang itu polisi, 1 orang mau menjadi saksi. Mau menjadi saksi, artinya mau menjelaskan kronik. Dihilangkan. Jadi yang maju cuma 2 orang. Jadi penegakan hukum itu luar biasa, timpang. Dan terakhir yang ketiga, nasionalisme, identitas. Soekarno, iya, dipengaruhi oleh komunis. Tapi Soekarno itu punya nasionalisme. Soekarno punya kebanggaan sebagai orang Indonesia. Dia perintahkan kapal untuk memulangkan orang-orang Cina ke RT. Diperintahkan, disediakan kapal di Tanjung Priuk. Tapi artinya setelah lobby, kemudian tidak jadi. Soekarno juga melarang pedagang Cina berdagang 9 bahan pokok sampai di kota kecamatan. Bahkan Soekarno mengeluarkan Indonesia dari PBB karena tidak mau dikendalikan oleh Amerika. Itu Soekarno punya identitas, punya nasionalisme. Soeharto meskipun KKN-nya luar biasa, tapi juga punya identitas, punya nasionalisme. Memutuskan hubungan dengan FBI yang membantu Indonesia itu, Bank Dunia yang kemudian memberikan bantuan kepada Indonesia, itu menghentikan. Kenapa kemudian Soekarno bersedia untuk lengser? Kenapa Soeharto kemudian bersedia lengser? Karena mereka ini pejuang. Soekarno masuk keluar penjara, dibuang ke Digul, dibuang ke NTT, dibuang ke Bengkulu. Soeharto itu Panglima Mandala, merebut Irian Barat, jenderal. Jadi ketika dihadapkan pada pilihan rakyat yang korban atau mereka milih mereka yang korban. Lengser. Kalau Pak Lurah Anda lain. Pak Lurah Anda saya sedikit di SMP di mana apa kegiatannya, ikut apanya, apa yang kalau dipelajari itu OSIS. OSIS tidak di mahasiswa, apalagi. Jadi tidak peduli rakyat mau apa, tidak peduli. Yang penting saya dengan keluarga saya bisa survive. Anak saya bisa jadi wali kota, kemudian karena adik ipar saya ketua MK, bisa ubah ketentuan 40 tahun menjadi, nanti bahasanya bukan 35, tetap 40 tahun, kecuali pernah jadi kepala daerah. Jadi bahasa Jawanya begitu, itu. Jadi kalau merubah 40 tahun, nah ini seakan-akan mencampuri urusan legislatif dengan eksekutif. Maka kemudian tetap 40 tahun kecuali pernah jadi kepala daerah. Akan sudah pernah kepala daerah sekarang kan. Jadi bisa nanti seperti itu. Lantas kemudian anak kencur yang belum tahu apa jadi ketua umum partai, lantas kemudian nanti sudah itu setelah lengser
bisa jadi ketua pembina partai, sehingga ada punya lapangan kerja baru, bisa menyaingi ketua partai yang lain yang punya seperti itu. Nah, sehingga dan begitu tidak peduli apapun yang terjadi. Kasus Rempang, sebelum ada Indonesia ada baru tahun 45. Kita punya bahasa Indonesia itu bahasa Riau, bahasa Melayu. Sudah ada itu orang Melayu di sana sebelum ada Indonesia. Hanya karena kemudian pengaruh oligarki, lantas kemudian dipaksakan dan melanggar sekian undang-undang peraturan. Jadi Prof. Diding kalau ketemu dengan teman-teman orang istana beritahu, coba Presiden nanti 2024 tugaskan Pak Jokowi jadi gubernur di Papua. Kenapa? Karena itu tidak perlu aturan, tidak perlu ketentuan, main akan saja. Jadi Papua yang begitu tertinggal, jadi gubernur di sana, bisa Papua itu maju. Karena beliau tidak perlu peraturan, tidak perlu undang-undang, jalan saja seperti itu. Jadi cocok jadi gubernur di Papua atau Papua Barat atau Papua Barat Tenggara. Itu soal nasionalisme. Kemudian dalam buku ini saya tawarkan solusi. Jadi bukan hanya curhat saja, bukan hanya karena frustrasi saja, tapi juga saya sampaikan solusi. Solusinya dua hal pokok perkara besar. Yang pertama, pendidikan nasional kembali kepada Pancasila, Undang-Undang 45 yang asli. Yang kedua, reformasi birokrasi. Undang-Undang 45 yang asli dan Undang-Undang Pendidikan Nasional itu menetapkan tujuan pendidikan adalah melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kenapa beriman dan bertakwa? Karena sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di breakdown dalam pasal 29 ayat 1 dan 40, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau nanti bicara tentang Pancasila, Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu negara tauhid. Indonesia itu negara tauhid. Tidak ada agama lain di dunia yang bertauhid kecuali agama Islam. Yahudi Nasrani juga agama tauhid, tapi terjadi penyimpangan terhadap Taurat dan Injil, sehingga kemudian dianggap sudah menyimpang daripada ajaran samawi. Hanya Islam yang masih murni. Maka kemudian ayat kedua mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan itu. Jadi orang Islam melaksanakan Quran dan Sunnah, orang Nasrani melaksanakan Injil, orang Yahudi melaksanakan Taurat, orang Hindu melaksanakan. Tidak ada agama yang mau menjadikan anak didiknya menjadi pencuri, menjadi pencoleng, menjadi koruptor, tidak ada. Jadi pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, qadarullah saya ditakdirkan waktu di KPK, saya ditugaskan oleh pimpinan untuk menyusun reformasi birokrasi tahun 2005. Ketika kelima komisioner sudah ketemu dengan SBY, pulang mereka menjelaskan kepada saya pembicaraan itu, maka kemudian saya ditugaskan untuk menyusunnya. Maka kemudian saya tetapkan 4 pilar reformasi birokrasi. Pertama, SDM yang berintegritas dan profesional. Kenapa? Karena data-data di Menpan waktu itu, pegawai administratif PNS itu 65% pegawai administratif, 35% pegawai fungsional. Best practices di dunia, pegawai fungsional itu 70%, just 30% pegawai administrasi. Jadi kita piramida terbalik. Karena itu kalau kita datang ke instansi kementerian tertentu, pada jam-jam tertentu pegawainya sibuk, itu berarti bos ada. Bos ada. Karena pegawai administrasi ada pegawai melaksanakan berdasarkan instruksi bos, perintah bos.
Tapi kalau tidak ada bos, tidak ada atasan, maka pegawai administratif itu main game, isi teka-teki silang, baca koran atau ngerumpi. Pegawai fungsional ada bos atau tidak, tetap kerja karena mereka punya kompetensi. Sehingga kemudian saya menempatkan SDM PNS itu yang berintegritas dan profesional. Apalagi seperti pilar pertama, persoalan pertama tadi, pendidikan nasional, di mana Islam dimulai dengan pendidikan, wahyu pertama. Yang kedua, kompensasi yang menyejahterakan, remunerasi yang menyejahterakan. Jadi dalam penelitian saya di Indonesia, bukan nominalnya, 5 juta, 10 juta, 25 juta, 40 juta, bukan nominalnya. Berapa saja, tapi ASN, PNS atau karyawan itu sejahtera dengan kompensasi yang dia terima. Mari saya berikan bukti. Ketua MK waktu kami tangkap 2011 itu gajinya 100 juta. 100 juta Pak Dini? 100 juta satu bulan gaji. Bapak-bapak ada punya uang 100 juta satu bulan? Korupsi juga. Korupsi juga. Ditangkap oleh KPK. Berarti bukan nominalnya. Tapi bagaimana sejahtera seseorang itu kemudian tidak berpikir lagi untuk korupsi dan lain-lain. Maka kemudian saya menganjurkan agar supaya dari gaji itu berapa saja, 10, 5, 20, 70% paling tinggi itu dibayar cash, transfer. Sisanya itu apa 30 atau 20% diobah. Diobahnya kemana? Pendidikan anaknya dari SD sampai diploma atau S1 gratis. Pengobatan keluarganya gratis. Jadi tidak ada BPJS. Dalam konsep saya tidak ada BPJS. Karena itu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara di mana warga negara itu membayar pajak. Maka kemudian negara yang melayani. Saya 15 tahun di Malaysia. Jadi saya tahu itu diterapkan pada batas-batas yang lumayan. Seperti itu. Jadi kalau anak sekolah datang ke rumah sakit atau tidak bayar apa-apa. Kalau saya atau orang dewasa itu bayar 1 ringgit administrasi. 1 ringgit sekarang 2.000 berapa seperti itu. 3.000 sekian. 1 ringgit itu sudah periksa X-ray, sudah jantung, sudah semua. Pulang bawa obat. Just 1 ringgit. Beberapa tahun lalu, ketika istri saya masih belum pulang total ke sini karena masih ada anak yang kuliah, saya temankan pergi ke Poliklinik. Jadi sambil nunggu daripada nganggur, saya periksa darah. Jadi saya daftar. Saya kasih 1 ringgit. Tapaya, Pakcik, tapaya. Gak usah. Loh kenapa? Pakcik sudah lansia. Jadi lansia gratis. Seperti itu. Itu di beberapa negara Eropa itu diterapkan karena pajak yang tinggi itu dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Bahkan kalau di Jerman itu kalau anak-anak sekolah itu disediakan makan siang. Seperti itu. Kenapa saya anjurkan begitu? Karena bagi orang Indonesia hari ini di beberapa tempat 5 juta, 10 juta, 25 juta 1 pekan, 2 pekan habis juga. Pergi ke mall apa segala macam, selesai, habis. Dia tidak perhatikan anak-anaknya bagaimana pendidikannya, kesehatan. Tapi kalau dengan konsep ini dia bisa kerja serius, dia tidak usah pikirkan bagaimana anaknya karena sudah ada ketentuan beasiswa, kesehatan juga begitu. Yang ketiga IT. Kita tidak sadar bahwa dalam wahyu pertama itu Allah menjelaskan tentang peranan IT. Allah mengajarkan manusia dengan perantaran kolam. Saya waktu di kampung SD, alat tulis itu disebut kolam. Dari batu grip. Kemudian alat tulisnya, tempat tulisnya itu juga dari batu grip. Guru pakai kapur dengan papan hitam. Ketika SMP saya pakai pensil. Ketika SMA saya pakai pena. Ketika universitas dosen sudah pakai whiteboard dengan spidol.
tak pakai pena. Ketika tahun 80-an sudah pakai OHP dosennya. Sesudah itu kemudian pakai Infocus. Semua itu adalah kolam. Karena itu hari ini negara-negara yang menguasai IT menguasai dunia. Itulah. Tanpa IT KPK tidak bisa tangkap ketua MK. Tanpa IT KPK tidak bisa tangkap ketua DPR. Ada 14 menteri. Bapak Ibu coba cek di Google. Datang ke Jupiter, ke Saturnus, ke galaksi apa saja. Ada gak 14 menteri yang ditangkap? Enggak ada. Kecuali Indonesia. Karena Indonesia itu out of space, di luar tata surya. 14 menteri. 200 lebih bupati wali kota. 300 lebih anggota DPR pusat, provinsi, kabupaten. Luar biasa. IT. Yang terakhir, pengolahan sumber daya alam. Sesuai dengan Undang-Undang 45. Pasal 33 yang asli itu menetapkan bahwa sumber-sumber produksi kepentingan rakyat dikuasai oleh negara. Kemudian bumi, air dan isinya dikuasai oleh negara, digunakan untuk setinggi-tingginya kemaslahatan rakyat. Pasal ini diusulkan oleh Abi Kusno dengan Bung Hatta. Abi Kusno ini mantan Presiden Syarikat Islam. Jadi pergerakan pertama di Indonesia itu Syarikat Dagang Islam 1902. Bukan Budi Utomo. Budi Utomo itu 1908. Perbedaannya, Budi Utomo itu orang-orang Jawa, keturunan bangsawan, kemudian orang-orang tertentu, bahasa pengantarnya adalah bahasa, dan bukan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kalau Syarikat Dagang Islam, siapa saja dari Aceh sampai Papua, bahasanya adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Tujuannya adalah menghilangkan dominasi pedagang Cina terhadap pedagang Muslim, yang pedagang Cina itu berkolaborasi dengan penjajah. Dan untuk kemudian bagaimana agar bisa memerdekakan Indonesia. Kemudian setelah Cokro Aminoto menjadi presiden, mengubah Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam 1905. Kenapa? Supaya bukan hanya pedagang yang jadi masuk, tapi semua. Sehingga kemudian dari situlah lahir setinggi-tinggi ilmu, sebersih-bersih tauhid, dan setinggi-tinggi siasat. Itu 3 doktrin dari Cokro Aminoto. Ketika saya tanyakan almarhum Pak Natsir tentang pasal 6 Undang-Undang 45, ketika panitia 9 menetapkan presiden, wakil presiden adalah beragama Islam, umat Islam, dan disahkan dalam sidang BUPK yang kedua, tapi 18 Agustus diubah menjadi penduduk asli Indonesia. Dijelaskan itu teori siasat dari Cokro Aminoto. Karena penduduk mayoritas Indonesia itu ada beragama Islam, maka kalau penduduk asli pasti orang Islam. Itu setinggi-tinggi siasat seperti itu. Kembali ke laptop. Jadi sumber daya alam kita itu, data-data yang dipunyai oleh KPK yang pernah disampaikan oleh Abraham Samad, bahwa kalau mineral kita di seluruh Indonesia dikelola oleh BUMN negara, maka setiap rakyat Indonesia setiap bulan bisa dapat 20 juta rupiah. Setiap bulan. Bukan kita bayar, kita dibayar oleh negara. 20 juta. Kalau dikelola oleh BUMN. Potensi kelautan kita, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 1 tahun itu bisa 10 APBN. 1 tahun. Hari ini kita punya APBN 3.000 triliun.
potensi laut kita itu 30.000. 30.000 karena kita 3.030. Jadi 10 APBN. Tapi karena tidak dilola berdasarkan Undang-Undang 45 pasal 33, maka kemudian yang memiliki adalah para oligarki. Menteri Keuangan bangga mengatakan ekspor batubara kita naik, ekspor ini naik, ekspor naik. Hasilnya yang memiliki siapa? Kita cuma dapat pajaknya. Mereka dapat hasilnya. Dan uang itu dalam dolar kemudian disimpan di luar, bukan di Indonesia. Jadi kalau pengelolaan sumber daya alam kita itu seperti demikian, tidak perlu kita utang dari luar negeri, tidak perlu. Cukup kita bisa biayai negara sendiri seperti itu. Sehingga dengan demikian maka untuk bisa mencapai 2045 Baldatun Thayyibun Rabbul Ghafur, maka ini adalah problematika dan solusinya. Tapi yang berikutnya nanti mudah-mudahan bulan depan sudah terbit yang disebut Indonesia Berkah. Saya gunakan istilah Indonesia Berkah atau masyarakat madani. Itu apa? Nah, di situ saya jelaskan. Tapi nanti setelah terbit baru beda buku lagi. Jadi beda buku lagi. Iya, sekarang baru ya. Sekarang baru sampai 11 ya. Jadi mungkin 9 lagi bisa terbit lagi bukunya seperti itu. Nah, sehingga dan begitu mudah-mudahan dengan bedah buku ini bisa kita sosialisasikan, bisa kita terapkan, bisa kita amalkan sehingga 2024 ada yang jadi caleg, ada yang calon bupati, calon gubernur, calon wali kota bisa kemudian terapkan sehingga secara bertahap itu bisa mencapai kemajuan secara kualitatif tapi juga kuantitatif. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah Hemahua.